Jang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jang Panah lover yang kami cintai, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Jang Panah Hukum, diskusi untuk solusi. Pada hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Maskur, Sarjana Hukum Islam. Beliau adalah Kepala Seksi Pembinaan PPNS. Pak Maskur hari ini akan menyampaikan beberapa persoalan kepada kita dengan tema tugas pokok dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan kanun syariat Islam. Baiklah, untuk persingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembahasan dari beliau. Di dalam Kanun 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dijelaskan bahwa kewenangan di penyidik di sini terbagi dua ya, di dalam pasal 8. Yang pertama pejabat polisi, pejabat kepolisian, mereka mempunyai kewenangan juga untuk melakukan penyidikan kanun jinayah ini. Selain itu PPNS yang berada di Satpol PP, mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara jinayah. Adapun kewenangan dari PPNS tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa PPNS menerima pengaduan dari masyarakat, suatu tindak pidana terima jinayah. Selain itu mereka mempunyai kewenangan yaitu melakukan tindakan pertama di TKP. Dan jika ada penangkapan ada kejadian-kejadian, mereka dapat mengamankan di TKP dengan memasang polis-lain supaya tidak dimasukin oleh yang tidak berwenang. Selain itu menyuruh berhenti seseorang tersangka. Ini kan banyak kadang-kadang tersangka ini kan tertangkap hanya dari masyarakat. Mereka kadang-kadang ya lari. Jadi itu kan kewenangan masyarakat karena penangkapan ini kan dia ada tertangkap tangan dan ada penangkapan. Penangkapannya bisa langsung ditangkap pada saat kejadian. Kalau istilah kita bilang sekarang ini tertangkap basah, orang-orang kampung bilang itu tertangkap basah. Tapi kalau petugasnya dia memang ada kewenangan untuk menangkap, yaitu dengan ada surat perintah penangkapan. Kalau tanpa surat perintah penangkapan tidak boleh melakukan penangkapan. Yang selanjutnya melakukan penggeledahan. Itu pun penggeledahan itu kalau kita petugas memang harus dilengkapi dengan surat penggeledahan. Surat penangkapan harus ada itu. Surat penyitaan ada semua. Dan penyidik dapat melakukan pemotretan di tempat kejadian dan bisa mengambil sidik jari. Selain itu juga nanti kan ketika prosesnya penyidikan sudah mulai, maka penyidik ini dapat mengeluarkan surat perintah dimulai penyidikan. Itu dikeluarkan oleh atasan penyidik. Saya sampaikan kepada kejaksaan dan nanti kejaksaan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap SPDP kita. Itu dikeluarkan V16. Kemudian selanjutnya penyidik ini juga dapat memanggil saksi, mendatangkan saksi atau tersangka. Setelah itu mendatangkan saksi ahli. Mungkin ada perkara yang perlu saksi ahli. Karena kan semua perkara ini kan ada yang memang rumit dia. Karena dari ahli ini penting dia untuk menguatkan dari peristiwa tersebut untuk meyakinkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang selanjutnya bahwa PPNS ini dapat melakukan penghentian penyidikan jika saja ada perkara-perkara yang memang
kurang alat bukti. Ketika kita sudah mengajukan kepada kejaksaan, tetapi kurang alat buktinya. Menurut kejaksaan ini masih kurang. Jadi kita kan nggak ada cara lain, ya bisa melakukan penelitian. Ya, terima kasih Pak narasumber. Menarik sekali pembahasannya bahwa ada beberapa kewenangan PNS mulai dari menerima pengaduan sampai menghentikan kegiatan penyidikan jika tidak cukup alat bukti. Jadi tadi Pak Maskur juga menyampaikan bahwa untuk melakukan penyidikan kanun syariat Islam ini dapat juga dilakukan oleh polisi. Kewenangannya dapat juga, maksudnya gimana Pak? Ya, mereka dapat melakukan penyelidikan tentang hukum jinayah ini, karena kan di dalam hukum jinayah pasal Kanun nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa perbuatan jinayah itu ada 10 item. Yang pertama maisir, alwat, ikhtilat, musyarakah, liwat, pembebasan pelecehan seksual, setelah itu khamar. Jadi kan ada yang kasus-kasus yang memang masih ada di dalam undang-undang hukum pidana seperti maisir. Jadi kepolisian ini kan mereka dapat melakukan khusus untuk Aceh. Dalam perkara maisir ini mereka tidak merujuk kepada KUHP. Mereka langsung merujuk kepada Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Jadi nanti kalau ada pelakunya muslim, mereka melihat yang kanun itu. Tapi kalau pelakunya non muslim, ditanya dulu apa menuntut kepada hukum jinayah ini ataupun KUHP. Tapi kok saya lihat selama ini ya orang-orang non muslim ini memang suka yang kanun jinayah karena mereka yang dapat hukumannya cambuk aja. Jadi kalau hukuman cambuk kan nggak lama nih, cuma ditahan berapa bulan dalam proses penyidikan, lalu dilakukan eksekusi, melakukan hak dari jaksa. Jadi waktunya lebih singkat Pak ya daripada penahanan setelah inkrah putusan dari hakim. Iya, betul. Jadi tadi Bapak juga menyebutkan bahwa warga non muslim dapat menundukkan diri terhadap kanun syariat Islam ini jika mereka melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang muslim. Nah, bagaimana jika mereka melakukan perbuatan yang tidak diatur di dalam hukum pidana maupun di dalam undang-undang lainnya? Misalnya seperti khalwat, ikhtilat, itu bagaimana Pak jika dilakukan oleh warga yang non muslim? Sudah sesuai dengan Kanun nomor 6 tahun 2014 disebutkan di dalam pasal 5 kanun tersebut bahwa kanun ini berlaku bagi yang pertama kan untuk orang muslim yang berada di provinsi Aceh. Yang kedua untuk orang yang bukan beragama Islam yang mengundurkan diri, yaitu kan yang mengundurkan diri ini kan ada orang-orang yang non muslim saya sampaikan tadi bahwa di dalam perkara maisir itu kan diatur dalam KUHP, tapi mereka mengundurkan diri kepada kanun nomor 6 ini supaya mungkin hukuman yang lama kan. Kalau itu kan penjara, kalau ini kan ada 3 hukuman ya. Tergantung dengan putusan dari hakim nanti, apakah nanti denda, penjara ataupun cambuk. Tapi yang kebanyakan sekarang kan dilakukan cambuk. Itulah kekasannya hukum acara jinayah kita, hukum jinayah kita di Aceh ini. Memang cambuk ini. Karena kan orang kalau udah ditangkap seseorang itu cambuk. Masyarakat suka cambuk. Kalau penjara mungkin nggak nampak kan, karena di penjara kan nggak tahu udah apakah masih di penjara ataupun nanti udah bebas, nggak tahu. Kalau cambuk udah jelas, ketika dicambuk itu sudah memenuhi berapa kali cambuk mereka ya sudah lepas. Jadi setelah itu nanti ada yang non muslim yang melakukan perbuatan pidana jinayah di sini yang tidak diatur oleh undang-undang hukum lainnya atau peraturan lainnya, maka mereka tunduk pada ini. Ini sesuai dengan Kanun nomor 6 nih di dalam pasal 5 kan, misalkan demikian. Jadi ada beberapa orang juga selama ini yang non muslim telah melakukan cambuk dalam perkara ini, karena mereka kan
mau tuntut kemana kan di undang-undang lain KUHP ada Iya. seperti haluan istilah. Jadi kan mereka harus tuntut kepada kanun kita ini karena mereka melakukan perbuatan di tempat kita, jadi harus mengikuti hukum di sini. Nah, demikian. Jadi pada prinsipnya boleh Pak ya melakukan maksudnya dilakukan eksekusi cambuk terhadap warga non muslim. Ya boleh, karena kita ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah Pak ya. Baik Pak Maskur, ada fenomena beberapa waktu yang lalu dan ini sering terjadi bahwa ketika terjadi perbuatan pidana berupa pelecehan seksual maupun perkosaan maupun perzinahan dengan anak, itu kan pada umumnya seperti Bapak katakan tadi, masyarakat kita meminta hukumnya dicambuk dan kebanyakannya emang dilakukan eksekusi cambuk. Setelah dilakukan eksekusi cambuk, yang tervonis tadi terpidana itu tadi kan bisa langsung pulang ke rumahnya sehingga bertemu kembali dengan korban yang si anak ini. Sehingga dari sini banyak masyarakat kita maupun LSM itu meminta agar untuk kasus yang terjadi dengan anak ini tidak lagi diselesaikan dengan kanun jinayat. Itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya kan kalau diselesaikan dengan di luar kanun jinayat tidak bisa. Kita karena berada kanun tersendiri sih kan. Cuma nanti yang tergantung di hakimnya ini. Jadi kan kalau udah dari penyidik ini kan hukumannya kan ada 3 yang saya sampaikan tadi. Ada cambuk, ada penjara, ada denda. Nanti yang putusannya harus diputuskan dengan penjara. Itu harus ada di hakim itu. Kalau diputuskan penjara kan sama dengan hukuman di di undang-undang perlindungan anak, Ya. Jadi penjara. Cuma kalau diputuskan cambuk, ya kita sampaikan di bisa cambuk 200 kali. Mereka sudah tahan berapa kali, jadi pulang lagi. Jumpa lagi dengan korban. Ini masalah di jumpa korbannya, dia kan trauma. Trauma pun hilang, sudah selesai. Dia udah keluar, jadi kan membuat disinilah yang jadi timbul masalah. Makanya para penegak hukum dalam kesempatan ini memang mereka sudah melakukan konsultasi bagaimana supaya nanti dapat diambil hukumannya hukuman penjara. Kalau bukan hukuman penjara kan kayak kita bilang tadi udah cambuk 200 kali udah selesai. Jadi yang saya kan keluarga korban kan. Mas Nur yang menjelaskan panjang lebar. Camparan Boker, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku presenter mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.